Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Bapak, nanti acara kita akan ditutup dengan khutbah pamungkas yang menjadi penutup acara kita yang akan disampaikan oleh Samahah Dr. Nabil. Jadi saya hanya ingin menceritakan sedikit tentang apa yang terjadi sesudah Ghadir Khoum. Tadi kita sudah bercerita tentang baiat kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi di Ghadir Khoum, dan Rasulullah menyampaikan itu sebetulnya beliau sudah memulai untuk menyampaikan peristiwa itu di padang Arafah sebelum meninggalkan Mekah. Tetapi waktu beliau menyebutkan, beliau berkata, tidak henti-hentinya agama ini dalam keadaan mulia sampai lewat di hadapan mereka 12 orang khalifah. Lalu kata periwayat hadis, tapi kemudian orang ribut dengan suara yang luar biasa sehingga saya tidak bisa mendengar perkataan Nabi itu. Karena setelah itu Nabi menyebutkan 12 khalifah sepeninggal beliau. Tetapi karena suara-suara, akhirnya hampir semua tidak mendengarnya, hatta yang meriwayatkan hadis itu. Dan ketika sampai di Ghadir Khoum, malaikat Jibril turun dan membacakan ayat Al-Quran, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Apabila engkau tidak menyampaikannya, engkau tidak menyampaikan seluruh risalah itu. Risalah itu yang akan disampaikan Nabi adalah pemungkas seluruh risalah, yang kalau tidak disampaikan, sia-sialah seluruh perjuangan Nabi selama ini. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan melindungi kamu dari gangguan manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Dan segera setelah Nabi mengangkat tangan Imam Ali dan menjadikannya sebagai pelanjutnya di kemudian hari, turun lagi malaikat Jibril menyampaikan ayat alladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini akan putus asalah orang-orang kafir dari agamamu. Fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kamu takut sama mereka, tapi takutlah kepadaku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agama kamu, aku lengkapkan nikmatku kepadamu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Lalu apa yang terjadi setelah Ghadir Khoum? Setelah Rasulullah mengangkat Imam Ali, Rasulullah dalam satu riwayat berkata, Hanni'uni, hanni'uni. Ucapkan selamat kepada aku, kata Rasulullah. Ucapkan selamat kepada aku. Dan Rasulullah menunjuk agar mereka juga mengucapkan selamat kepada Imam Ali. Di antara yang paling dahulu mengucapkan selamat kepada Imam Ali adalah Umar ibnul Khattab. Riwayat tentang Umar bin Khattab yang mengucapkan selamat kepada Imam Ali dengan mengucapkan
asbahta wa amsayta maula kulli mu'minin wa mu'minah. Hari ini engkau sudah menjadi maulanya setiap mukmin dan mukminat. Di dalam baris yang paling bawah dari riwayat hadis, falaqiyahu Umarun ba'da dzalik. Lalu Umar menemui Imam Ali sesudah itu. Faqala lahu, hani'an ya ibna Abi Talib, asbakhta wa amsayta maula kulli mu'minin wa mu'minatin. Selamat, hani'an laka, selamatlah bagimu wahai ibna Abi Talib, engkau sekarang sudah menjadi maula setiap mukmin dan mukminat. Riwayat ini diriwayatkan dalam kitab Musnad Ahmad, Turmudi, malah lebih lengkap lagi dalam Syarah Turmudi, Tuhfatul Akhudhi, juga dalam An-Nasai. Ini saya kutip juga dari Tarikh Madinah Dimask yang menyebutkan riwayat tentang ucapan selamat dari para sahabat kepada Imam Ali. Tapi saya tidak kutip dari Sirul Alamain, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, karena ada beberapa kata yang tidak sanggup saya sampaikan di tempat ini berkenaan dengan baiat Umar bin Khattab. Surah yang penasaran dengan komentar Al-Ghazali, bacalah buku Sirul Alamain, rahasia dua alam. Nah, ini saya kutip lagi riwayat hadis-hadis Al-Ghadir dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Ada kitab yang terkenal ditulis oleh Al-Qastulani, judulnya Al-Mawahibul Laduniyah bil Minahil Muhammadiyah. Anugerah-anugerah laduni dengan anugerah Muhammadiyah. Namanya Al-Mawahibul Laduniyah, dan ini saya kutip sebagian dari buku itu. Wa amma hadithu Tirmidzi wan Nasa'i man kuntu maulah fa Aliyun maulah faqala Asy-Syafi'i ya'ni bidzalika wula'il Islam ka qaulihi ta'ala dzalika bi anna Allaha maula alladziina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Kata Imam Syafi'i, inilah penunjukan wilayah Islam kepada Imam Ali. Karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, manusia itu dibagi dua. Satu kaum mukminin yang maulanya itu adalah Allah. Dan yang kedua, orang-orang kafir yang la maula lahum. Kata Imam Syafi'i. Wa qaulu Umar, dan ucapan Umar, asbakhta maula kulli mu'minin ay waliyu kulli mu'minin. Tentang hadis ini, karena masih banyak orang yang mendhaifkan hadis Al-Ghadir ini, saya kutip pernyataan ahli hadis yaitu Al-Qastulani. Beliau berkata, wa turuqu hadzal hadits katsiratun jiddah. Jalan-jalan hadis ini banyak sekali. Istau'abaha Ibnu Uqdah. Ibnu Uqdah, lucu ini Ibnu Uqdah itu. Ibnu Uqdah itu terkenal sebagai penghafal hadis. Dia diberi nama Ibnu Uqdah karena bapaknya gelarannya Uqdah. Bapaknya itu ahli nahwu dan terutama ahli tasrif, tukang mengikat kata-kata. Misalnya bahwa kata balagha, kata tabligh berasal dari kata balagha yuballighu tablighan. Itu ahlinya dalam urusan itu, ahli tasrif adalah bapaknya, disebut Al-Uqdah. Dan anaknya terkenal penghafal hadis, dan dia khusus menghafal ratusan ribu hadis dari Ahlul Bait. Banyak juga para ahli hadis mengambil dari Al-Uqdah, termasuk At-Tirmidzi dan Nasa'i ini. Dan dia mengatakan waktu itu Ibnu Uqdah sudah menyusun hadis tentang Ghadirhum dalam satu jilid yang tebal. Wa katsirun min asanidaha sihahun wa hasanun. Dan kebanyakan dari sanad-sanadnya itu sahih dan hasan. Dalam salah satu riwayat, saya tidak muatkan di situ, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan hadis Al-Ghadir ini termasuk hadis yang mutawatir. Para ahli hadis terdahulu
tidak bisa membantah bahwa hadis Al-Ghadir itu mutawatir. Para ahli hadis sekarang, terutama di Jawa Barat kali, itu menyebut hadis ini dhaif. Bahkan ada yang menyebut la aslalahu, tidak ada asalnya, kata. Itu salah satu kesombongan. Menyebutkan tidak ada hadisnya karena dia tidak pernah membacanya. Saya sebutkan itu ucapan para ahli hadis. Ini kitab Al-Bidayah wan Nihayah ditulis oleh Ibnu Katsir, yang menulis juga tafsir yang terkenal, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Khusus pada jilid ke-7 Al-Bidayah wan Nihayah, beliau memuat satu bab judulnya Haditsu Ghadir Khum, hadis tentang Ghadir Khum. Jadi saya ingin menutup pembicaraan saya dengan mengatakan bahwa pengalaman kita bersama Rasulullah, pengalaman ruhaniyah kita tadi didasarkan kepada hadis-hadis yang sahih dan bukan hoax, bukan juga berita-berita dusta. Nah, saya ingin menutup dengan satu hadis saja. Setelah lepas dari Ghadir Khum, tiba-tiba ada seorang penunggang kuda yang cekatan menyerbu padang pasir dan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menurut At-Tabari adalah asbabun nuzul dari ayat Al-Quran, sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'. Sebagian qiraat membacanya sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'. Seseorang bertanya tentang azab yang akan datang. Sa'ala juga bisa berarti meminta. Seseorang tiba-tiba meminta agar azab turun kepadanya. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Man huwa hadzal sa'il? Siapa yang minta azab setelah peristiwa Ghadir Khum? Ini saya kutip dari Al-Jami' li Ahkamil Quran, juz ke-21 halaman 219. Saya bacakan nih. Ini dari Al-Qurtubi, yang tafsirnya diberi nama tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ini kita kutipkan di sini. Saya baca saja terjemahannya dengan cepat, karena saudara-saudara sudah bisa membacanya di sini. Orang yang meminta azab itu adalah Al-Haris bin Nu'man Al-Fikhri. Karena dia ini ketika sampai ucapan Nabi tentang Ali, man kuntu maula fahada fa'aliyun maulahu rukiba naqatahu, dia kendarai untanya, faja'a hatta anakha rahilatahu bil abtah, dia kemudian datang sampai kemudian dia letakkan kendaraannya di abtah. Kemudian dia berkata, ya Muhammad, amartana anillah an nashhada an la ilaha illallah wa innaka rasulullah faqbilnahu minka. Hei Muhammad, kau perintahkan kami dari Allah untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa engkau ada Rasulullah. Kami terima itu perintahmu itu. Kamu perintahkan kami sholat 5 waktu, faqbilna, kami terima juga minka darimu. Engkau perintahkan kami zakat, harta kami zakatkan harta kami, faqbilnahu minka. Engkau perintahkan kami puasa di bulan Ramadan setiap tahun, faqbilnahu minka. Kau perintahkan haji, faqbilnahu minka. Rupanya engkau tidak ridho dengan seluruh perintah itu, sampai engkau sebelum engkau utamakan anak paman kamu di atas kami. Apa ini dari kamu atau dari Allah? Afa hada syai'un minka aw minallah? Faqala an-nabi, Rasulullah bersabda, wallahu alladzi la ilaha illa huwa ma huwa illa minallah. Semuanya ini dari Allah, kata Nabi. Lalu Al-Haris berpaling meninggalkan Nabi sambil bergumam, ya Allah, jika apa yang dikatakan Muhammad itu benar, turunkan bagiku batu-batu dari langit, atau datangkan kepadaku azab yang pedih.
Fawallah, kata periwayat hadis ini, demi Allah, ma wasala ila naqatihi hatta ramahullahu bihajar. Dia belum sampai menaiki untanya, itu batu turun dari langit, masuk ke kepalanya dan keluar dari duburnya. Dan untuk itu turunlah sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi. Penutup saya, saudara sudah berbaiat dan tinggal saudara mau tiru para sahabat-sahabat Nabi yang setia atau ikut Al-Harith bin Nu'man Al-Fihri abadanallahu ta'ala minhu. Itu pilihan kita ada dua, memilih pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memilih mencintai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, au ma'adzallah. Sesungguhnya tidak ada pilihan. Tinggalkanlah kelompok Al-Haris bin Nu'man. Dan kalau sekarang ini tiba-tiba ada yang masuk dari kelompok mereka ke tempat ini dan mengancam kita, maka kita rame-rame akan membacakan ayat Al-Quran, sa'ala sa'ilum bi'adzabil waqi lil kafirina laisa lahu dafi'. Dan buat orang kafir tidak ada lagi yang bakal menolaknya. Mohon maaf sekali lagi, alafu minkum wa taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan kita persilahkan Sayyid Nabil. Saya persilahkan. Tafadhal. Tafadhal.